Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Siswa baru SMP Negeri 1 Manis Renggo kelas 7. Bertemu lagi dengan Bu Eni. Bu Eni akan mengenalkan tentang protokoler kesehatan bagi siswa SMP Negeri 1 Manis Renggo. Masih dalam kesempatan kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru. Memasuki hari ketiga, hari ini hari Rabu. Kalian hari ini insya Allah terakhir untuk kegiatan MPLS. Bagaimana? Masih tetap sehat ya anak-anakku ya. Harus tetap sehat. Di rumah harus jaga kesehatan, harus mematuhi protokoler kesehatan ya. Semoga wabah ini segera berakhir dan anak-anakku bisa kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru baru di SMP Negeri 1 Manis Rengga. Oke? Nah, protokol kesehatan biasanya bisa kita ketahui yaitu 5M, yaitu salah satunya satu, mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan. Jadi apabila banyak kerumunan, silahkan kalian menghindar, kalian tidak ikut-ikut malah berkerumun ya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Kalian sebaiknya tetap di rumah saja, jangan pergi-pergi apabila tidak mendesak atau darurat. Kalian harus jaga diri kalian sendiri, jaga keluargamu, jaga orang-orang di sekelilingmu agar kita semua bisa sehat terhindar dari COVID-19. Begitu anak-anakku. Selanjutnya, ini adalah protokol kesehatan untuk peserta didik ketika masuk dan keluar sekolah. Insya Allah besok apabila sudah memasuki pembelajaran tatap muka, kalian wajib mematuhi protokol kesehatan SMP Negeri 1 Manis Renggo ketika masuk. Peserta didik harus mengenakan masker atau face shield. Yang kedua, setiap peserta didik diharap membawa masker pengganti. Jadi selain kalian pakai, kalian juga harus membawa masker di tas kalian sebagai cadangan. Yang ketiga, peserta didik diharap membawa tisu basah atau kering atau sapu tangan untuk mengelap tangan kalian ya. Kemudian setelah cuci tangan mungkin dan sebagainya harus lap dan sebagainya, jangan pakai baju ya. Kemudian yang keempat, setiap peserta didik dihimbau membawa hand sanitizer. Kemudian setiap peserta didik dilarang memakai aksesoris jam tangan, gelang, cincin. Peserta didik yang keenam, peserta didik datang dan memarkir kendaraan pada tempat parkir secara berurutan pada tempat parkir sudah disediakan dan tidak diperkenankan saling berjabat tangan. Berjabat tangan langsung dengan peserta didik lain. Salam dapat dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di dada. Dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Ibu guru, karyawan, Ibu kepala sekolah maupun teman-teman yang lain, dengan teman silahkan berjabat tangan seperti ini. Tidak usah berjabat tangan langsung. Begitu ya. Kemudian selanjutnya peserta didik melakukan cuci tangan pakai sabun di tempat yang sudah disediakan. Insya Allah wastafel banyak di sekolahan. Peserta didik berjajar dalam antrian untuk melakukan penandaan termogan oleh petugas, tetap dengan jaga jarak dengan peserta didik di depan dan di belakangnya minimal 1 meter. Kemudian peserta didik yang sakit, flu, pilek, batuk wajib belajar di rumah. Bisa izin lewat WA dari orang tua pada wali kelas masing-masing ya. Kemudian peserta didik masuk kelas masing-masing dengan tetap menjaga jarak dengan peserta didik lain, depan dan belakangnya dengan jarak minimal 1 meter. Kemudian peserta didik menempati kursi yang sudah ditandai harus urut dari kursi yang paling depan, kemudian menempati penanda yang paling kanan atau paling kiri, tidak melewati jalan yang sama dengan orang yang duduk terlebih dahulu. Kemudian peserta didik tidak diperkenankan membuka masker atau face shield selama pembelajaran berlangsung dan berada di kawasan satuan pendidikan yang berada di sekolah. Jadi selama di sekolah besok kalau sudah masuk tetap wajib harus pakai masker ya, untuk menjaga diri kalian, diri kita dan orang lain.
Pelayanan kantin dan dengan sistem order, petugas kantin yang akan mengirim ke ruang kelas bagi yang kantinnya tidak memadai atau peserta didik menempati di tanda yang diberikan pada setiap kantin. Jadi silahkan nanti kalian kalau misalkan, tapi di sekolah diusahakan kalian bawa bekal masing-masing. Kalau misalkan ada di kantin di sekolah ada. Kalau misalkan dibuka nanti tidak boleh berkerumun di sana, nanti pesen nanti diantarkan ke atau ada diberikan ke kelas. Jadi tidak boleh berkerumun di kantin. Tapi disarankan dari sekolah kalian besok kalau masuk bawa bekal dari rumah. Insya Allah kalau bekal dari rumah dari orang tua kalian satu bersih, ya kan, bersih. Yang buat yang masak ibu kalian, orang tua kalian. Jadi bersih, kemudian ngirit juga, ya kan, dibawa tidak usah pergi-pergi, tidak usah berkerumun kalau mau beli makanan. Kemudian peserta didik dihimbau sebelum berangkat ke sekolah sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil. Peserta didik diwajibkan bawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Peserta didik membawa buku, perlengkapan, alat tulis sendiri, menghindari pinjam, meminjam. Kemudian peserta didik istirahat tetap di kelas, berdoa sebelum makan. Jadi tidak boleh berkeliaran kemana-mana. Kalau misalkan pada saat jeda istirahat pelajaran, kalian tetap di ruang kelas masing-masing, memakan bekal kalian, bawa minum bekal kalian masing-masing. Jadi tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau misalkan ke kamar mandi silahkan satu persatu, tidak boleh berdua. Kalau dulu kan biasanya Bu mau izin sama teman saya ini diantar. Sekarang sendiri-sendiri, ya, tidak boleh berkerumun. Kalau antri silahkan antri berjajar dengan jaga jarak. Peserta didik dilarang pinjam-meminjam apapun dengan orang lain. Misalkan pulpennya aku pinjam, stiponya aku pinjam, tidak boleh. Harus bawa cadangan pulpen dari rumah masing-masing, tidak boleh pinjam-meminjam, ya. Kemudian peserta didik meninggalkan ruang kelas satu persatu, dimulai dari kursi paling belakang. Kemudian yang berposisi di paling dekat pintu keluar, kemudian misalkan pintunya di sini berarti bergantian keluar biar tidak berkerumun. Kemudian peserta didik tidak diperbolehkan berjabat tangan langsung dengan peserta didik lain. Salam dapat dilakukan dengan meletakkan kedua belah tangan. Jadi kalau pulang tetap seperti ini, ya, tidak boleh berjabat tangan. Dengan menunduk senyum, walaupun pakai masker kan kelihatan senyum daripada gini, ya. Kemudian peserta didik keluar dari ruang kelas langsung cuci tangan dengan sabun. Jadi berangkat masuk cuci tangan, pulang juga sebelum pulang keluar harus cuci tangan. Peserta didik mengambil sepeda dengan tertib dan tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter. Bagi yang dijemput orang tua harap antri untuk menunggu kendaraan dengan tetap jaga jarak. Jadi kalau yang diantar jemput tetap menunggu di depan sekolahan, silahkan tidak boleh bergelombol, sendiri-sendiri sambil menunggu orang tua kalian datang ke sekolahan. Begitu anak-anakku, terima kasih untuk materi hari ini selesai, yaitu protokoler kesehatan sudah selesai. Semoga anak-anakku tetap sehat, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah tatap muka, pembelajaran yang menyenangkan, ya gitu. Semoga kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir, dan protokoler kesehatannya tetap dilaksanakan kalau besok masuk sekolah. Begitu anak-anakku, tetap semangat, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.